warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua sehat? Alhamdulillah ya. Jadi kabar kalian semua baik. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Yang pertama, semoga hari ini ya apa yang akan kita pelajari kalian bisa serap dengan baik ya dan bisa bertambah ilmu kalian. Berdoa mulai. Bapak mau absen dulu ya. Kira-kira hari ini sepertinya masih banyak kursi yang kosong ya. Bapak akan absen dulu. Siapa saja yang hari ini tidak hadir ya. Yang pertama siapa tadi? Ella ya. Ella. Kemudian Aura. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ya, Bapak minta kalian coba cek dulu di bawah apakah ada sampah. Sepertinya bersih ya hari ini ya. Ada sampah. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu. Terakhir kita belajar ya tentang jarak antara titik dan bidang pada bungkus ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi yang akan Bapak bahas hari ini ya, kita akan diskusikan bareng-bareng hari ini. Bapak harus mengecek dulu ya, Bapak harus mengecek dulu apakah materi yang kemarin sudah kalian kuasai atau belum ya. Nah, silakan sekarang dikeluarkan device-nya ya. Kita akan melakukan suatu free test. Silakan kalian scan barcode ini ya. Kita mulai free test jarak antara titik dan bidang pada apa yang akan kita pelajari ini adalah kita akan menuntut ilmu ya. Mungkin kalian banyak bertanya-tanya apa sih gunanya belajar matematik gitu ya, apa sih gunanya belajar jarak dan yang lain gitu ya. Nah, secara garis besar, anak-anak ya, secara garis besar tugas kita sebagai muslim itu adalah menuntut ilmu ya. Nah, ini juga ada di Al-Quran maupun hadis gitu ya. Menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan menuju surga ya. Jadi kalau kita belajar datang ke sekolah, tujuannya itu menuntut ilmu ya, insya Allah itu akan mengantarkan kita ke surga. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan dapat yang pertama menentukan jarak antara titik dan bidang pada limas. Yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik dan bidang pada limas. Jadi pada saat liburan sekolah nih ya, liburan sekolah, Bapak ngajak keluarga untuk liburan ke Paris. Paris ya, aminin aja dulu ya kan. Nah, Bapak ingin mengunjungi museum piramida Khafra di Paris. Nah, piramida Khafra ini bagian dasarnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 35 meter dan luas sisi seginya juga diketahui. Nah, salah satu anak dari kampung ya, ceritanya bawa balon nih ke museum ya. Terus balon itu nggak sengaja lepas, ya kan? Berarti kalau balon itu lepas, dia kan terbang ya. Kira-kira berhentinya di mana? Nah, di puncak sini. Oke. Nah, tugas Bapak tuh ngambilin balon itu. Kelompoknya masih sama, ya, masih sama seperti yang sebelumnya. Oke, kelompok pertama Riza, Salwa, Kinan, Rafli, dan Riyati. Ya, ini di sebelah sini. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan bagikan LKPD ya di setiap kelompok satu LKPD. Silakan diisi dulu nama kelompoknya ya, anggota kelompoknya siapa saja. Nah, kemudian nanti silakan kalian diskusikan permasalahan yang ada di LKPD. Di sini Bapak mau tunjukkan ya apa saja petunjuk belajarnya untuk kegiatan diskusi kali ini. Yang pertama masalah LKPD dengan cermat dan teliti ya. Kemudian yang kedua diskusikan LKPD dengan kelompokmu. Jadi jangan kerjain sendiri ya. Jangan kerjain sendiri, tapi silakan berdiskusi ya, berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, tanya ke Bapak apabila kalian mengalami kesulitan ya, kalau mengerjakan atau ada bahasa yang kurang jelas atau
Kalau ada hal yang kiranya kamu bingung gitu ya, atau ambigu, silakan kamu tanya ke Bapak. Kemudian tulis jawabannya di LKPD. Itu kan sudah ada aktivitas 1, 2, 3, 4, dan 5. Harap semua aktivitas ini diisi ya. Jangan hanya berfokus pada di halaman pertama saja gitu ya. Itu bisa dibagi-bagi di setiap aktivitasnya. Nah, kemudian setelah selesai nanti Bapak minta kalian untuk presentasi. Iya. Yes. 3 bar dulu. Berarti ini 15 ya? 15 ini berarti kan 15 aja ya? Oke, kenapa? Yang ini ekonomi apa? Ini masih ada, kamu udah mulai sketsa. Nah, sketsa itu. Kita mau 30/2. Kalau itu yang di ini yang besar. Ini sudah nih 30/2. Ya. Udah. Itu yang saya. Nah, kamu yang masih jam 20 menit nggak bisa. Nah, ini sketsa sebelum itu. Iya, kasih tuh. Ya, 5 dari 5 terus bikin tiganya kan. Jadi kalau yang ketiga itu kamu sharing akan dari banyak ini, nanti yang tertentu gimana? Luas kayaknya dapat tinggi. Kalau dapat tinggi, bisa dapat tinggi. Oke, gini apa? Kalau yang mudah. Sekarang waktunya untuk presentasi, ya. Bapak minta salah satu dari tim kelompok untuk mempresentasikan. Baik anak-anak, jadi ini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, ya, terkait dengan masalah kontekstual yang diberikan di AKPD, ya. Nanti Bapak minta kalian untuk mengevaluasi apakah hasil dari diskusi kelompok 5 ini sudah tepat atau belum. Kalau ada yang punya jawaban berbeda, silakan nanti kita diskusikan bareng-bareng, ya, dikritisi, dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan kelompok 5. Paham ya, Nana ya? Jadi Bapak minta semuanya tolong perhatikan kelompok 5 akan presentasi. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 mata 2. Lagi masih. Sudah dapat tinggi di mas. Setelah itu, tapi tinggi apa atau listriknya kan 20 ya. Nah, jadi kesimpulannya kamu nggak bisa harus menggunakan bantuan alat lain. oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kenapa posisinya harus di O? Karena alas. Ya, kenapa harus di O posisinya? Kenapa kita harus taruh si tangga elektrik itu persis di titik O itu? Hah? Alasannya apa? Kamu nyari Theo nih.
Pertanyaan Bapak, aku itu belum menjelaskan kenapa kamu harus nyari TO. Karena Nah, kenapa? Ya? konsisten itu Iya, beda betul. titik. Ya, kenapa? Karena di titik O itu adalah posisi paling pendek. Bapak mau ngetes lagi, ya? Apakah kalian betul-betul memahami materi yang sedang kita diskusikan terkait jarak antara titik jarak antara titik dan bidang pada dimensi? Oke, silakan kalian bisa scan, ya. Bapak akan berikan soal post test. Oke, sudah semua? Oke, Bapak start ya. Siap-siap. Oke, kalau kita sudah habis, ya. Peringkat tiganya siapa? Muhammad Latif, Tapi dan Ilham lagi. Ada tugas buat kalian, ya. Satu lagi tugas buat kalian itu membuat video, ya, membuat video pembahasan, ya. Ini pembahasan terkait konsep jarak antara titik dan bidang pada limas, ya. Jadi bikin satu video pembahasan nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, anak-anak, dari pembelajaran tadi, ya, Bapak minta kalian coba menyimpulkan kira-kira langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan jarak antara titik dan bidang pada limas seperti apa. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Langkah-langkahnya apa aja sih? Kalau kita mau jawab soal, hah? Ya, itu kan pertanyaannya. Langkah-langkah secara umum apa? Bukan. Pertama kita harus mencari apa yang diketahui. Oke, angka yang diketahui di soal. Kemudian apa lagi? Hah? Mencari masalah yang diketahui. Nyari yang mau dihitung apa? Oke, terus? Lalu mengingat caranya. Enggak, sebelum itu apa? Setelah kita tahu apa yang diketahui, apa yang mau ditanyakan, terus? Sebelum itu ngapain? Gambar, ya, gambar dulu, ya, sketsa dulu. Setelah itu baru, setelah di sketsa, dihitung, ya, dihitung. Oke, silakan kalian akses untuk refleksi diri, ya. Silakan disampaikan, berarti disampaikan, ya. Apa yang kamu rasakan dalam pembelajaran ini? Bapak ucapkan terima kasih untuk kerjasama dari kalian semua, ya, mulai dari awal, kemudian kalian juga melaksanakan diskusi dengan baik sehingga dapat mencari solusi dari permasalahan yang diberikan pada KPD, ya. Sebelum ditutup, Bapak akan sampaikan bahwa materi berikutnya adalah jarak antara titik dan bidang pada balok, ya. Silakan nanti kalian pelajari terlebih dahulu sebelum ke pertemuan berikutnya. Terakhir, Bapak tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.